Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro kontra tentang dampak baik dan buruknya pagelaran Sonhoreg yang sempat berubah nama menjadi Sound Karnaval Indonesia, menjadikan pertemuan di forum keagamaan yang diadakan di Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur, yang dihadiri oleh perwakilan 50 pondok pesantren se-Jawa dan Madura yang disebut Basul Masail pada tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah silam ini menghasilkan keputusan bahwa Sonhoreg itu mutlak haram, yang kemudian diikuti oleh MUI Jawa Timur. Meski sempat ada MUI yang ada di Kabupaten Lumajang tidak ikut mengharamkan, dan pada akhirnya ikut juga dengan apa yang diputuskan oleh MUI Jawa Timur. Alasan utama daripada putusan ini karena Sonhoreg lebih banyak mudaratnya daripada dampak manfaatnya. Ternyata efek bentuk dari keputusan keharaman ini banyak menimbulkan pertentangan di kalangan gus-gus, habib-habib, dan beberapa tokoh agama selain daripada pihak pengusaha Sonhoreg itu sendiri sebagai pelaku usaha. Bila kita lihat berita-berita yang hilir mudik di media sosial, tampak memang dampak buruk yang diakibatkan oleh pagelaran Sonhoreg ini. Bisa kita lihat bangunan-bangunan rumah retak, kaca-kaca rumah warga juga pecah, perusakan fasilitas umum hanya agar kendaraan yang membawa sound system ini bisa lewat. Belum lagi pendengaran warga yang juga terganggu. Baru-baru ini kita juga disuguhi berita bahwa pasien THT yang ada di Lumajang, Jawa Timur itu meningkat drastis, dan penyebabnya adalah tidak lain usai menonton pagelaran Sonhoreg. Di Blitar, Jawa Timur, anak umur 9 tahun juga meninggal saat berada di depan sound system yang bersuara keras. Di Kediri, pemuda tewas akibat miras saat nobar Sonhoreg. Di Blora, Jawa Tengah, seorang kru tewas saat berada di atas tumpukan sound system yang membawa Sonhoreg tersetrum kabel PLN yang kemudian jatuh hingga bermuntah darah. Kemudian ada di Lumajang, ibu-ibu 39 tahun juga tiba-tiba pingsan dan meninggal dunia saat nobar karnaval Sonhoreg. Ada pula yang kejang-kejang dan muntah saat nobar Sonhoreg ini. Secara moral, di Kediri ada bapak yang protes Sonhoreg diteror dan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Adanya keributan antara peserta karnaval Sonhoreg dengan warga yang dilewati Sonhoreg ini. Laki-laki dan perempuan menenggak minuman keras di pagelaran Sonhoreg. Para dancer perempuan yang berjoget-joget dengan pakaian dan liuk-liukan yang terlihat tidak pantas, dan ditonton ratusan bahkan ribuan pasang mata laki-laki dan anak-anak. Dan itu hanya sebagian dampak buruk yang bisa kami rangkum berdasarkan video-video yang beredar di media sosial. Untuk dampak baiknya, pasti ada, namun hanya sedikit saja. Contohnya ini merupakan hiburan gratis warga, bagi warga yang mereka ini tidak ikut urunan atau patungan untuk mendatangkan hiburan ini. Adanya pergerakan ekonomi bagi pedagang-pedagang kecil dan yang ada di tempat digelarnya Sonhoreg ini. Kemudian menambah pundi-pundi cuan
bagi pengusaha Sonhorek itu sendiri. Puncaknya, baru-baru ini Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Parawansa membuat aturan untuk mengatur penggunaan sound system pada Sonhorek. Ya, semoga kepada pengusaha sound system pada Sonhorek ini ya, atau Sound Karnaval Indonesia ini patuh dan tunduk dengan apa yang sudah diatur dalam batas penggunaan sound system, dan ada sanksi yang jelas dalam penerapannya jika terjadi pelanggaran terhadap aturan ini. Kami ambilkan dari kanal YouTube Dodi Syafriyadi. Selamat menyimak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sonhorek di Jawa Timur sepertinya memang tidak bisa dilarang ya, akan terus ada di Jawa Timur karena memang peminatnya di Jawa Timur juga banyak. Maka dari itu Gubernur Jawa Timur mengambil solusi, yaitu memberikan aturan tentang penggunaan Sonhorek atau sound system. Jadi Sonhorek di Jawa Timur tidak dilarang, tapi diatur penggunaannya agar tidak menimbulkan dampak negatif, katanya begitu ya. Ini saya mengutip dari tempo.co beritanya, langsung aja kita bacakan bagian inti aja. Aturan pertama ialah soal tingkat kebisingan. Jadi kalau dia itu sound systemnya bukan sound system bergerak, ada di lapangan ataupun di tempat tertutup, kebisingannya itu maksimal 120 desibel. Buset, itu besar tuh 120 desibel ya. Tapi ini untuk sound system yang tidak bergerak, hanya ada di tempat saja. Namun kalau sound systemnya bergerak buat karnaval gitu ya, Sonhorek karnaval, maksimal tingkat kebisingannya 85 desibel. Ya lumayan lah ya, kalau 85 desibel ini masih dalam batas toleran. Lalu aturan yang kedua mengenai kendaraan yang mengangkut sound system tersebut. Itu katanya harus sesuai dengan uji kelayakan kendaraan atau KIR. Biasanya yang melakukan uji kelayakan kendaraan itu ya pihak Disub. Lalu yang ketiga aturannya mengenai batasan waktu, tempat dan rute yang dilewati sound system. Khofifah menegaskan bahwa pelaku sound system wajib mematikan pengeras suara saat melintasi tempat ibadah, saat dilaksanakan peribadatan, saat melintas rumah sakit, saat ambulan melintas, dan saat ada kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Oke, jadi itu tadi ya 3 aturannya ya, mengenai tingkat kebisingan, mengenai penggunaan kendaraan, dan mengenai rute perjalanan dari Sonhorek itu. Setelah membaca peraturan Sonhorek yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur, menurut saya biasa-biasa aja aturannya. Artinya ya memang Sonhorek di Jawa Timur akan terus ada dengan peraturan yang tadi kita udah baca itu. Saran saya sih ya siap-siapin aja lah telinganya, jangan sampai jebol ya. Kalau udah jebol itu cacat permanen. Sayang banget ya di masa depan jadi budek gitu.